Halo, assalamualaikum. Selamat datang di YouTube channel aku. Perkenalkan, namaku R.Y. Vandira. Dan di video kali ini, aku bakal membahas tentang hutan-hutan angker yang ada di Indonesia. Sudah bukan rahasia umum jika Indonesia memang memiliki banyak sekali hutan, sangat luas sekali hutan-hutan yang ada di Indonesia. Namun di balik luasnya hutan-hutan yang ada di Indonesia, hutan-hutan itu ternyata juga memiliki predikat angker. Dari sekian banyak hutan-hutan yang ada, hutan-hutan itu memiliki cerita mistisnya masing-masing. Kalian penasaran? Oke, gak usah basa-basi lagi, ayo kita bongkar. Hutan-hutan angker yang ada di Indonesia telah memiliki cerita-cerita, bahkan ceritanya pun menjadi sangat fenomenal dan dikenal oleh masyarakat luas. Hutan yang ada di Indonesia, salah satunya ada di Kabupaten Blora. Kabupaten Blora berada di Provinsi Jawa Tengah dan sekitar 120 km dari pusat kota Jawa Tengah, yaitu kota Semarang. Kabupaten Blora menjadi salah satu paru-paru Jawa Tengah karena memang Kabupaten Blora ini memiliki hutan yang sangat luas dan luasnya hutan itu dikelola oleh perhutani setempat. Banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang ada di hutan Bonggan di Desa Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Di tahun 2003, saat itu ada sebuah kelompok ketoprak yang diundang untuk melakukan pentas di Desa Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Namun setelah ditunggu-tunggu lama nih, si kelompok itu tidak datang. Dan setelah dikomplain, kenapa tidak datang kemarin? Pemimpin dari rombongan ketoprak itu mengaku jika dia merasa sudah melakukan pentas selama semalam suntuk. Padahal warga sekitar bilang dan merasa kalau mereka tidak dihibur sama sekali sama grup ketoprak itu. Cerita mistis masih berlanjut nih guys, dari tahun 2003 ke tahun 2009. Kejadian mistis ini menimpa seorang Bribtu Suwiknyo yang tak lain adalah seorang anggota Sentra Pelayanan Masyarakat Polsek Todanan. Sebagai polisi, Pak Suwiknyo ini pasti sudah biasa kan mengendarai sepeda motornya waktu pulang ataupun juga berangkat kerja. Namun, suatu hari ketika malam-malam nih, dia baru pulang kerja kan. Sebagai polisi, beliau sudah biasa naik motor untuk berangkat kerja ataupun juga pulang kerja. Tapi suatu hari nih guys, pada malam hari kan, dia pulang kerja menuju ke wilayah Kunduran. Dia melintasi jalan hutan Bonggandong. Tiba-tiba lampu sepeda motor beliau ini lepas dari motornya. Otomatis beliau berhentikan untuk melihat bagaimana nih kondisi dari lampu sepeda motorku. Dan ternyata setelah mencoba diperbaiki, Pak Polisi tetap tidak bisa memperbaiki dari lampunya itu untuk dipasang kembali, nggak bisa. Nah akhirnya Pak Polisi memutuskan untuk memegang si lampu itu. Jadi sambil jalan dipegang gitu. Namun biasanya jalan dari Kedung Bacin atau dari Kecamatan Todanan ke kawasan Kunduran ini hanya beberapa menit melintasi hutan itu. Namun anehnya malam itu kayak nggak nyampe-nyampe rumah gitu loh guys. Jadi lama banget, bahkan sampai pagi. Si Pak Polisi ini baru sadar kalau ternyata beliau hanya berputar-putar di kuburan yang ada di kawasan hutan itu. Dan itu pun setelah beliau ditegur oleh seorang warga yang melintas di kawasan hutan Bonggan itu. Cerita masih berlanjut guys, di tahun 2009, sekarang berlanjut ke tahun 2020. Dan konon, ini ada seseorang yang bernama Vicky Satria yang menuliskan pengalamannya di Facebook. Ini melihat ada kota gaib.
Menurut pengakuan dari si Vicky ya, di akun Facebooknya, dia tuh mengatakan kalau saat itu dia baru saja berkunjung ke rumah temennya yang berada di kawasan Kunduran dan di kawasan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Nah, saat pulang, dia melintasi, saat itu waktu itu Suro guys, dan saat pulang, dia itu melintasi hutan Bonggan dong, untuk ke arah Solo. Dia melintasi itu, dan saat melintasi hutan Bonggan itu, dia merasa melihat sebuah kota yang sangat megah dan sangat ramai. Dia juga menemui seorang ibu dan anak yang saat itu juga kebetulan mau pulang. Karena si ibu dan anak itu berjalan kaki, akhirnya si Vicky menawarkan diri untuk mengantarkan si ibu dan anak itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah sang ibu, Vicky melihat jika rumah itu normal-normal aja guys, jadi kayak rumah normal aja, tapi rumahnya tuh kayak rumah Jawa kuno gitu loh. Dan di dalam pun si Vicky juga dijamu sebagai tamu pada umumnya. Kalau di wilayah Jawa itu kan kayak gitu ya, kalau ada tamu itu pasti dijamu banget, pokoknya tamu adalah raja gitu. Nah, setelah dia sadar, setelah dia keluar rumah dan dia mau melanjutkan perjalanan, dia baru sadar kalau ternyata dia hanya berputar-putar di hutan itu. Beruntungnya nih guys, dia bertemu dengan seseorang tua berbaju putih yang menunjukkan arah pulang ke arah Solo. Merinding gak sih? Mungkin kalian yang ada di kawasan Blora tahu kali ya bagaimana cerita mistis yang ada di wilayah Blora. Kalian boleh banget komentar di bawah, atau mungkin kalian pernah mendengarkan cerita dari orang-orang yang ada di kawasan itu, atau bahkan di kota-kota lainnya, boleh banget komen di bawah. Dan masih di Blora guys, ternyata kisah mistis yang cukup fenomenal pun juga terjadi di tahun 2012. Kisah ini melibatkan bus dan truk, bus Pahala Kencana yang melaju dari arah Jakarta menuju ke Madura, Jawa Timur. Bus itu membawa 33 penumpang, dan sekitar pukul 2:30 dini hari, bus Pahala Kencana sampai di hutan Bonggan, Desa Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, dan bis itu mengikuti sebuah truk. Namun si sopir ini merasa kalau truknya ini jalannya lambat banget, jadi si sopir memutuskan untuk menyalip dari truk itu. Namun mereka senggolan guys, jadi akhirnya mereka pun berhentikan untuk melihat bagaimana sih kondisi kendaraan mereka. Dan saat mereka turun untuk melihat kondisi, mereka sangat terkejut karena ternyata mereka tidak melaju di jalur pada umumnya, tapi mereka melaju di jalan setapak. Ngeri. Tapi ternyata sebelum adanya peristiwa-peristiwa itu, warga atau masyarakat di Blora, di dusun Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora ini memang pernah mendengarkan cerita dari nenek moyang mereka kalau di sekitar hutan tersebut memang ada sebuah kota gaib. Benarkah? Kalian yang tinggal di Blora, ayo komentar sekarang. Mungkin kalian juga memiliki cerita-cerita mistis, cerita-cerita horor, atau ada pengalaman-pengalaman yang pernah kalian rasakan tentang bertemu dengan hantu, tentang mimpi buruk. Boleh banget kalian komen di bawah, dan like kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang dan aku bisa hadir terus di depan kalian untuk menceritakan hal-hal mistis, hal-hal menarik lainnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.